Saya berdiri di depan pintu keluar Bandara Soekarno-Hatta pukul 02.17 dini hari. Keringat dingin membasahi kaos hitam saya. Paspor Iran yang sudah dimodifikasi itu ditolak petugas imigrasi karena cap visa turis yang terlalu baru. Sementara di Iran, pasukan Basij sedang mencari nama saya untuk dikirim ke perbatasan. Dan satu-satunya orang yang mendekat bukan polisi atau agen, melainkan seorang pria bertopi hitam naik motor Beat warna merah yang bertanya dengan logat Jawa kental. "Mau kemana, Mas? Ojolnya gratis malam ini. Saya lihat Bapak kayak orang yang baru saja kena musibah." Padahal saya belum pernah bicara dengan siapapun di sini. Bagaimana dia tahu saya butuh pertolongan saat itu juga? Saya Amir, 28 tahun, dari Teheran. 2 minggu lalu, saya melompat pagar asrama militer di pinggiran kota, meninggalkan seragam dan identitas lama, karena surat panggilan wajib militer sudah sampai ke tangan ayah saya. Mereka bilang tugas saya hanya menjaga perbatasan. Tapi saya tahu itu berarti roket dan mayat. Saya beli tiket satu arah ke Jakarta dengan uang tabungan rahasia, berharap bisa transit ke Malaysia atau Turki. Tapi imigrasi Indonesia langsung curiga. Mereka tahan saya hampir 4 jam di ruang transit. Tanya ini itu, sampai akhirnya bilang, bisa keluar, tapi besok pagi harus lapor lagi. Jam 2 lewat, bandara sudah sepi. AC masih dingin menusuk tulang. Dan saya berdiri sendirian dengan tas ransel kecil. Tanpa tujuan, tanpa kontak, tanpa rencana cadangan. Pria itu turun dari motornya. Namanya Budi, kata dia kemudian. Badannya kecil, kulit hitam legam. Gigi agak kuning karena rokok kretek. Dia pakai jaket ojol tipis yang sudah pudar warnanya. Helm digantung di spion. "Mas, malam-malam gini susah cari taksi. Kalau mau, saya antar ke penginapan murah dekat sini. Gratis kok, anggap aja sedekah." Saya mundur selangkah. Di Iran, orang asing yang mendekat malam-malam biasanya ada maunya. Tapi matanya tenang, tidak gelisah. Tidak ada gerakan cepat ke saku atau pandangan ke kiri kanan mencari teman. Hanya senyum tipis, seperti orang yang sudah biasa melihat orang bingung di bandara ini. Saya naik ke boncengan. Motornya menyala pelan, tidak ngebut. Kami keluar dari area bandara lewat gerbang kecil yang petugasnya cuma melambai saja. Jalan tol menuju Jakarta masih lengang. Lampu street light kuning keemasan menyusun baris rapi. Saya kira akan macet parah. Suara klakson, asap hitam, seperti yang saya lihat di video-video lama tentang Indonesia. Ternyata tidak. Hanya ada beberapa truk kontainer yang berjalan tertib di lajur kanan. Motor-motor lain juga menjaga jarak. Budi bilang pelan, "Ini jam segini masih enak, Mas. Pagi-pagi baru mulai rame, tapi tetap bisa jalan kok. Aplikasi ojol kami sudah atur semuanya." Kami keluar tol di kawasan Cengkareng. Lampu-lampu neon warung makan 24 jam menyala terang. Bau gorengan dan nasi uduk menyeruak meski jam segitu. Budi berhenti di depan sebuah gang sempit. "Kos Bu Siti di sini, Mas. Kamarnya bersih, wifi lancar, bulanannya 800.000. Kalau kurang, besok saya bantu cari yang lebih murah." Saya turun, kaki masih gemetar karena penerbangan panjang dan ketegangan. Budi tidak langsung pergi. Dia ikut turun, bantu angkat tas saya, lalu ketuk pintu gerbang kos. Seorang ibu setengah baya keluar dengan kerudung longgar, tersenyum lebar meski mata masih ngantuk. "Anak baru ya? Masuk, Mas. Kamar nomor 50. Mandinya air hangat kok." Saya bayar deposit dengan dolar yang saya tukar di bandara tadi. Bu Siti hitung cepat, kasih kembalian dalam rupiah, lalu kasih kunci. Tidak ada tanya macam-macam. Tidak ada dari mana, kerja apa. Hanya, "Kalau lapar, besok pagi saya masakin nasi goreng. Tidur saja dulu, capek ya." Budi masih berdiri di depan gerbang. "Besok pagi saya jemput lagi, Mas. Kita cari sarapan enak. Nomor WA saya sudah saya kirim ke HP Mas tadi." Saya baru sadar, dia memang memasukkan nomornya saat saya sibuk isi form kos.
Saya mengangguk pelan. Pintu kamar saya tutup. AC kecil berisik tapi dingin. Kasur busa tipis tapi bersih. Bau sabun colek masih tersisa di handuk. Saya rebah. Mata terbuka lebar di gelap. Di kepala saya masih bergema suara petugas imigrasi. Besok lapor lagi. Tapi yang lebih keras adalah suara Budi tadi. Ojolnya gratis malam ini. Pagi harinya, pukul 07.45, motor Beat merah itu sudah parkir di depan kos. Budi bawa 2 helm. Sarapan dulu, Mas. Warung Bu Mina dekat sini enak. Nasi uduknya pakai telur dadar dan sambal kacang. Kami jalan pelan menyusuri gang. Anak-anak kecil bersepeda, ibu-ibu menyapu halaman sambil ngobrol. Tidak ada pandangan curiga ke saya yang jelas orang asing. Seorang bapak lewat naik sepeda ontel. Salam, "Pagi, Pak." Saya balas, kikuk. Di warung, meja-meja plastik sudah penuh orang kantoran dan supir angkot. Bu Minah langsung menyodorkan piring. "Makan banyak ya, Nak, badan kurus gini." Saya makan sambil diam. Rasa nasi uduk hangat, sambal yang pas, teh manis yang diteguk pelan. Di sebelah saya, 2 tukang ojol lain lagi ngobrol soal orderan pagi. "Yang ke Sudirman macet, Bang. Lebih baik lewat dalam." Mereka bicara terbuka, gak ada yang sembunyi-sembunyi. Budi bayar pakai aplikasi, langsung transfer ke Bu Minah. Tidak ada uang kontan bertele-tele. Saya tanya pelan, "Kenapa kamu bantu saya semalam? Kamu tidak kenal saya." Budi tertawa kecil sambil nyalakan rokok kretek. "Mas, di sini kalau lihat orang bingung di bandara, biasa kita tolong. Namanya juga sesama manusia. Lagian, orderan malam itu sepi. Daripada nunggu, mending antar orang yang butuh." Kami lanjut jalan. Budi ajak saya naik Transjakarta ke arah Monas. Busnya datang tepat waktu. AC dingin, kursi empuk. Orang-orang naik turun tertib, tidak dorong-dorongan. Seorang ibu hamil langsung dapat kursi prioritas karena penumpang lain berdiri. Saya duduk di belakang, lihat keluar jendela. Gedung-gedung tinggi berdiri rapi. Jalan layang melengkung halus. Tidak seperti yang saya bayangkan. Kota kacau, penuh sampah dan kemiskinan. Di halte, petugas berseragam bersih mengatur antrean. Tidak ada suara teriak, tidak ada yang lewat sembarangan. Siangnya, kami kembali ke kos. Saya sudah lelah. Budi bilang, "Istirahat dulu, Mas. Sore nanti saya ajak keliling lagi kalau mau." Saya masuk kamar, duduk di tepi kasur. Paspor saya masih di tas. Besok harus lapor imigrasi lagi. Tapi untuk pertama kali dalam 2 minggu, saya tidak merasa sendirian. Ada nomor WA Budi di HP saya. Ada senyum Bu Siti tadi pagi. Ada rasa nasi uduk yang masih hangat di perut. Di Iran, kalau saya kabur seperti ini, tetangga mungkin sudah melapor. Di sini, orang asing yang ketakutan justru dapat tumpangan gratis dan sarapan hangat. Saya buka HP, cek berita Iran sekilas. Nama saya belum muncul. Tapi saya tahu, waktu saya terbatas. Namun anehnya, detak jantung saya tidak secepat semalam. Saya rebah lagi, mata perlahan terpejam. Di luar, suara anak-anak bermain bola kecil di gang. Tawa mereka renyah, tanpa beban. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi malam ini, untuk pertama kali, saya tidur tanpa mimpi buruk tentang seragam militer dan suara sirene. Sore harinya, pukul 16.12, motor Beat merah itu kembali parkir di depan kos. Budi turun sambil bawa 2 botol air mineral dingin. "Mas Amir, mau keliling Jakarta bareng? Kita naik ojol sambil lihat-lihat, biar Mas tahu kota ini seperti apa." Saya ragu sebentar. Di kepala saya masih ada bayangan besok pagi harus ke kantor imigrasi di Kuningan. Tapi kaki saya sudah bosan diam di kamar sempit. Akhirnya saya ambil helm dan naik lagi. Kali ini Budi tidak langsung gas. Dia jelaskan dulu rute di aplikasi. Kita lewat dalam dulu ke Glodok, terus ke Kota Tua, nanti malam balik lewat Sudirman.
Macetnya nanti jam 18.00 baru mulai, tapi ojol bisa nyelip. Motor meluncur pelan keluar gang. Angin sore Jakarta hangat. Bawa bau tanah basah karena hujan tadi siang. Jalan kecil penuh warung kelontong. Anak muda duduk di bangku plastik main HP. Ibu-ibu cuci piring di selokan depan rumah sambil ngobrol. Tidak ada pandangan curiga ke saya, yang pakai kaos hitam dan celana jeans lusuh. Seorang bapak tukang sayur lewat, angkat tangan. "Mampir beli cabe, Bang." Budi bales, "Nanti sore, Pak." Kami masuk ke jalan raya. Lampu merah di persimpangan langsung berhenti semua motor dan mobil. Gak ada yang ngebut lewat atau klakson panjang. Di sebelah kami, seorang ibu naik motor sambil bonceng anak es pakai helm pink. Anak itu melambai ke saya. Saya balas kikuk. Budi tertawa. "Anak Jakarta pada ramah, Mas. Kalau lihat bule atau orang asing, biasa senyum." Kami tiba di Glodok pukul 17.03. Pasar Cina yang ramai itu masih penuh orang. Budi parkir motor di pinggir, kunci stang, lalu ajak jalan kaki. "Makan siang telat, Mas. Kita coba bakso ikan di sini. Harganya 18.000, porsi banyak." Warung kecil di gang sempit, meja kayu panjang sudah penuh. Kami duduk di ujung. Penjualnya, seorang om Cina tua, langsung menyodorkan mangkuk besar. Kuahnya panas, ikan segar, mie kuning kenyal. Di sebelah saya, 2 karyawan kantor lagi makan sambil ngobrol soal deadline besok. Mereka pakai bahasa Indonesia campur Mandarin, tapi tidak ada yang ribut. Bayar pakai QRIS, langsung masuk rekening. Tidak ada hitung uang kembalian lama-lama. Setelah makan, kami lanjut ke Kota Tua. Jam 18.27, langit mulai jingga. Bangunan Belanda tua berdiri kokoh. Lampu taman menyala satu persatu. Banyak anak muda duduk di tangga, main gitar, jualan es kelapa. Seorang grup remaja lewat, salah satunya pakai kaos Timnas Indonesia, teriak, "Merdeka!" sambil ketawa. Budi bilang pelan, "Di sini orang suka kumpul malam-malam. Aman kok, Mas. CCTV banyak, polisi patroli rutin." Saya ingat di Teheran, malam hari setelah jam 10 biasanya sepi karena takut razia. Di sini orang masih jalan santai. Cewek-cewek pakai hijab warna-warni naik sepeda ontel sambil bawa tas sekolah. Kami duduk di bangku taman. Budi beli 2 es teh manis dari gerobak. "Mas Amir dari Iran ya? Saya baca di berita, di sana lagi susah. Kamu kabur ya?" Saya diam sebentar. Biasanya saya langsung tutup mulut kalau ada yang tanya begitu. Tapi malam ini, entah kenapa, saya cerita sedikit. Tentang surat panggilan, tentang teman saya yang sudah dikirim ke front dan tidak pulang, tentang ayah saya yang telepon tengah malam bilang jangan balik. Budi dengar sambil hisap kretek pelan. Tidak ada ekspresi kaget berlebihan. Hanya angguk pelan. "Di sini juga dulu susah, Mas. Tapi orang Indonesia biasa cari jalan keluar bareng-bareng. Namanya gotong royong." Kami lanjut naik ojol lagi pukul 20.15. Kali ini lewat Sudirman. Gedung-gedung pencakar langit menyala terang. Layar LED besar putar iklan. Lalu lintas padat, tapi tetap bergerak. Motor Budi nyelip halus di antara mobil-mobil. Tidak ada tabrakan kecil, tidak ada teriakan. Di lampu merah, seorang supir taksi online di sebelah kami buka kaca. Tanya Budi, "Orderan mana, Bang?" Mereka ngobrol sebentar soal promo aplikasi. Saya lihat dashboard motor Budi. Aplikasi Gojek terbuka, rating 4,98. Sudah 3.247 order bulan ini. Budi bilang, "Kalau rating jelek, susah dapat order. Jadi kita harus sopan sama penumpang." Jam 21.40 kami tiba kembali di kos. Bu Siti lagi duduk di teras sambil nyulam. "Sudah makan malam, Nak Amir? Ada sisa rendang di dapur, ambil saja." Saya masuk kamar. Badan pegal, tapi pikiran agak ringan. Saya buka HP, cek saldo rekening. Masih cukup untuk 2 minggu lagi. Besok pagi harus ke imigrasi. Saya takut, tapi tidak sepanas malam.
ada nomor Budi, ada Bu Siti yang bilang kalau ada apa-apa bilang saja. Malam itu saya mandi air hangat. Pancuran kecil, tapi tekanannya pas. Handuk masih wangi sabun. Saya duduk di tepi kasur. Dengar suara tetangga sebelah lagi nonton TV sinetron. Tawa ibu-ibu pecah-pecah. Di Iran, tetangga saya dulu kalau malam suka diam karena takut didengar. Di sini, orang hidup terbuka, tapi tidak mengganggu. Saya tarik napas dalam. Jakarta malam ini terasa berbeda. Bukan surga mewah dengan mobil mewah dan mal besar, tapi surga kecil. Motor ojol yang datang tepat waktu, mangkuk bakso hangat 18.000, senyum orang asing yang tiba-tiba jadi teman, dan rasa bahwa besok masih ada orang yang siap bantu tanpa tanya terlalu banyak. Saya belum tahu berapa lama saya bisa tinggal di sini. Visa turis saya cuma 30 hari. Tapi untuk pertama kali sejak kabur dari Iran, saya tidak merasa seperti buronan. Saya merasa seperti tamu. Tamu yang baru saja mulai melihat bahwa di balik berita-berita buruk tentang Indonesia, ada kehidupan biasa yang berjalan dengan caranya sendiri. Tenang, tertib, dan entah kenapa, hangat. Pagi kedua di Jakarta, pukul 08.27, saya sudah berdiri di depan gedung imigrasi di Kuningan. Antrean panjang mengular di luar pintu masuk, tapi tidak ada yang teriak atau dorong. Orang-orang berdiri rapi, banyak yang pakai masker, ada yang bawa map dokumen tebal. Saya pegang paspor dengan tangan dingin. Di dalam tas ranso, ada print out tiket pulang yang sudah saya buat palsu semalam, berharap bisa memperpanjang visa turis. Petugas di pintu masuk, seorang perempuan berseragam coklat muda, senyum tipis sambil scan suhu tubuh saya. Silakan masuk, Pak. Nomor antrean 47. Tidak ada tatapan curiga berlebih, hanya prosedur biasa. Di dalam ruangan, AC dingin, kursi plastik panjang penuh. Saya duduk di antara seorang ibu muda bawa bayi dan seorang pria India yang lagi isi formulir. Layar LED besar menampilkan nomor antrean berganti setiap 3-4 menit. Tidak ada suara ribut, hanya dering pelan ponsel dan bisik-bisik. Pukul 09.50, nomor saya dipanggil. Petugas di loket, seorang bapak berusia sekitar 45 tahun, baca paspor saya pelan. Iran ya? Tujuan wisata? Saya angguk. Dia tanya beberapa pertanyaan standar. Berapa lama tinggal, di mana menginap, ada kontak darurat tidak? Saya jawab sebisanya dengan bahasa Inggris campur Indonesia yang masih kaku. Dia dengar sambil ketik di komputer. Tidak ada bentakan. Tidak ada, kenapa visa kamu baru sekali pakai sudah mau perpanjang? Hanya, kalau mau perpanjang, lengkapi surat pernyataan dan fotokopi tiket. Bisa diajukan online juga sekarang. Saya keluar pukul 11.12 dengan stempel perpanjangan sementara 30 hari lagi. Keringat di punggung sudah kering. Di luar gedung, Budi sudah parkir motor di bawah pohon. Dia datang sendiri tadi pagi. Bilang, saya antar Mas ke imigrasi, sekalian nunggu. Kami langsung ke warung pecel lele dekat situ. Duduk di bangku kayu di bawah tenda biru. Ikan gorengnya garing, sambalnya pedas pas, lalapan segar. Budi bayar lagi pakai aplikasi. Mas, hari ini kita ke pasar tradisional aja, biar Mas lihat orang Indonesia belanja sehari-hari. Kami tiba di pasar Minggu pukul 13.45. Parkir motor di area khusus, bayar 5.000. Pasarnya ramai, tapi tidak berdesak-desakan. Lorong-lorong lebar, atap seng rapi, lantai semen bersih meski basah karena disiram. Pedagang sayur tertawa sambil timbang timun. Ibu-ibu bawa keranjang rotan pilih ikan segar. Saya lihat seorang tukang sayur kasih plastik ekstra ke ibu yang belanja banyak. Buat anak-anak di rumah ya, Bu. Tidak ada tawar-menawar ribut. Semua harga sudah pasang jelas di kardus. Budi beli beras 5 kilo, telur, dan cabai. Buat kos nanti malam, Mas. Bu Siti suka masak bareng. Di salah satu gang pasar, ada seorang bapak tua jualan sepatu second.
Dia lihat saya, langsung angkat sepatu kets hitam. Cocok buat Mas, ukuran 42. Harganya 85.000. Sudah cuci bersih. Saya coba, pas di kaki. Budi tawar pelan. Akhirnya jadi 75.000. Bapak itu kasih bonus kaos kaki. Pakai saja Mas, kalau jelek besok tuker lagi. Saya bayar pakai uang kecil. Tidak ada rasa takut ditipu. Di Iran, pasar seperti ini biasanya penuh tipu daya dan suara teriak. Pulang ke kos pukul 16.08. Bu Siti lagi masak di dapur bersama 2 anak kos lain. Seorang mahasiswi dari Surabaya dan seorang supir Grab dari Medan. Mereka potong sayur sambil ngobrol. Saya diajak ikut. Amir, tolong cuci piring ini ya. Tidak ada rasa sungkan. Saya cuci, mereka ketawa karena saya salah letak sabun. Malamnya kami makan bareng di teras. Rendang, sayur asem, tempe goreng, nasi putih hangat. Obrolan mengalir soal cuaca, soal orderan ojol, soal drama sinetron. Tidak ada yang tanya latar belakang saya terlalu dalam. Hanya, kalau kangen makanan Iran, bilang saja. Kita cari resto Timur Tengah di Tamrin. Hari ketiga, pukul 07.55, saya bangun karena suara azan subuh dari masjid kecil di ujung gang. Suaranya lembut, tidak menggelegar. Saya keluar kamar, lihat Bu Siti sudah sholat di ruang tamu. Dia senyum. Sarapan bubur ayam ya, Nak? Saya duduk di meja makan. Buburnya kental, diberi kacang, bawang goreng, dan suiran ayam. Tetangga sebelah, seorang bapak pensiunan, lewat bawa koran. Pagi Amir, hari ini mau kemana? Saya jawab mau jalan-jalan lagi. Dia angguk. Hati-hati di jalan. Kalau butuh apa-apa, bilang. Siang itu Budi ajak saya naik KRL ke Bogor. Kereta datang tepat waktu pukul 11.27 di stasiun Tanah Abang. Gerbong ekonomi bersih, AC nyala, tempat duduk empuk. Orang-orang baca buku atau main HP. Tidak ada yang buang sampah sembarangan. Di Bogor, kami jalan di sekitar kebun raya. Udara sejuk, pohon-pohon rindang. Banyak keluarga piknik di rumput. Seorang ibu kasih pisang goreng ke anaknya. Lalu tawarkan ke saya. Mau Mas? Gratis. Saya ambil satu. Manis, hangat. Di perjalanan pulang, kereta agak penuh. Tapi seorang pemuda langsung berdiri. Kasih tempat duduk ke saya karena lihat saya berdiri lama. Silakan Bang. Saya terima dengan angguk. Di Iran, kereta malam biasanya penuh sesak dan orang saling dorong. Di sini, ada ruang untuk orang lain. Malam harinya, pukul 20.36, saya duduk di teras kos sendirian. HP bergetar. Pesan dari ayah di Iran via aplikasi terenkripsi. Kamu di mana? Jangan balik dulu. Saya balas singkat. Aman di Jakarta. Lalu saya buka aplikasi ojol. Lihat rating Budi. Masih 4,98. Ada review baru. Penumpang dari bandara, orang asing, ditolong malam-malam. Sopan dan ramah. Saya tersenyum kecil. Di luar hujan gerimis mulai turun. Suara tetesan di atap seng. Bau tanah basah naik. Bu Siti keluar bawa payung. Masuklah Nak, nanti masuk angin. Saya masuk kamar. Duduk di kasur. Paspor di meja sudah ada stempel perpanjangan. Dompet saya masih ada uang. Perut kenyang rendang. Dan yang paling aneh, saya tidak merasa seperti orang yang kabur lagi. Saya merasa seperti orang yang baru saja menemukan ritme baru. Ritme di mana motor ojol datang tepat waktu, orang asing dapat tempat duduk di kereta, dan tetangga masak bareng tanpa tanya terlalu banyak. Di Teheran, saya belajar untuk selalu curiga. Di sini, curiga itu perlahan luntur, diganti oleh sesuatu yang lebih ringan. Sesuatu yang mirip kepercayaan kecil sehari-hari. Tapi saya tahu, ujian sebenarnya belum datang. Visa masih terbatas, uang semakin tipis, dan berita dari Iran semakin panas. Besok, saya harus cari cara untuk bertahan lebih lama. Tapi malam ini, di bawah lampu kamar kecil yang kuning temaram,
Saya hanya bisa berpikir satu hal. Mungkin surga tersembunyi itu bukan di gunung atau pantai mewah. Mungkin ada di gang sempit kos sederhana, di antara senyum tukang ojol dan aroma rendang hangat. Hari keempat, pukul 09.14, saya sudah duduk di boncengan motor Budi lagi. Kali ini tujuannya berbeda. Mas, hari ini kita coba naik MRT ke Duku Atas, terus lanjut ke Blok M. Saya mau tunjukin gimana orang Jakarta berangkat kerja setiap hari, kata Budi sambil pasang helm. Motor meluncur keluar gang, melewati warung kopi yang sudah ramai dengan karyawan kantoran pesan kopi susu gula aren. Bau kopi robusta menyeruak, campur asap rokok kretek dari para supir angkot yang ngobrol di pinggir jalan. Kami parkir di stasiun MRT Lebak Bulus. Tiket dibeli lewat aplikasi, langsung scan QR di gate. Lift turun ke bawah tanah, peron bersih mengkilap, lampu LED putih terang. Kereta datang tepat pukul 09.38. Pintu terbuka otomatis. Suara pengumuman halus dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kami masuk. Gerbong tidak penuh sesak. Kursi prioritas kosong untuk lansia dan ibu hamil. Seorang karyawan bank berdiri di dekat tiang, pakai kemeja putih rapi, earphone di telinga, tapi tetap kasih jalan ketika ada ibu bawa anak kecil naik. Tidak ada dorongan, tidak ada bau keringat menyengat. Eci dingin pas, tidak terlalu kencang. Di stasiun Duku Atas, kami naik eskalator. Keluar ke permukaan, langsung disambut gedung-gedung tinggi yang kaca-kacanya berkilau. Jam 10.07, lalu lintas di Jalan Sudirman masih mengalir lancar. Lampu lalu lintas sinkron sempurna. Zebra cross ramai, tapi orang-orang sabar menunggu lampu hijau. Seorang office boy bawa kardus kopi pesanan lewat di depan kami. Helm ojolnya miring sedikit karena angin. Budi bilang, "Ini jam sibuk, Mas. Tapi lihat, tetap bisa jalan." Dulu tahun 2010-an macetnya parah. Sekarang sudah jauh lebih baik. Karena ada MRT, LRT, Transjakarta. Kami jalan kaki ke food court di basement mall. Budi ajak makan siang lebih awal. Nasi Padang di sini enak, Mas. Rendangnya asli, gak pakai penyedap berlebih. Kami duduk di meja bundar. Pelayan datang cepat. Catat pesanan di aplikasi tablet. Nasi datang dalam 7 menit. Piring panas, rendang empuk, daun singkong gurih, sambal ijo pedas. Di meja sebelah, 4 karyawan perempuan lagi makan sambil bahas meeting pagi. Mereka pakai hijab warna senada, tertawa kecil, tidak ada gosip keras. Satu dari mereka lihat saya, senyum ramah, lalu lanjut cerita. Tidak ada tatapan orang asing aneh. Setelah makan, kami naik Transjakarta lagi ke Blok M. Busway datang setiap 4 menit. Kursi dalam bus empuk, wifi gratis nyala stabil. Saya lihat peta rute di dinding. Jalur-jalur terhubung rapi ke seluruh Jakarta. Seorang bapak tua naik, langsung dapat kursi karena penumpang muda berdiri. Budi bisik, "Itu budaya kami, Mas. Yang muda kasih tempat ke yang tua. Tidak perlu diomongin." Di Blok M kami turun di terminal ojol. Ratusan motor parkir rapi di area khusus. Budi kenalkan saya ke 2 temannya, Bang Joko dan Mas Rudi. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon, minum es teh sambil nunggu orderan. "Ini teman baru dari Iran, dia lagi belajar Jakarta," kata Budi. Bang Joko langsung sodorkan rokok kretek. "Coba, Mas, kretek sampurna, enak buat ngilangin capek." Saya tolak halus, mereka tidak paksa. Obrolan mengalir soal orderan pagi tadi. 1 antar ke Kemang, 1 ke Senayan. Mereka cerita bagaimana aplikasi bagi order secara adil. Kalau macet ada bonus, kalau hujan ada insentif. Tidak ada keluhan panjang. Hanya, kadang penumpang nyebelin, tapi mayoritas baik kok. Sore pukul 15.22, kami kembali ke kos lewat jalan dalam. Hujan gerimis mulai turun. Budi berhenti di bawah flyover sebentar, keluarkan jas hujan dari bagasi motor. "Pakai ini, Mas, biar tidak basah." Jasnya tipis tapi kedap air. Kami lanjut pelan.
Di gang kos, Bu Siti lagi jemur pakaian di teras. "Cepat masuk, Nak, nanti masuk angin." Di dapur, mahasiswi Surabaya lagi masak mie instan tambah telur dan sayur. "Mau, Mas Amir? Gratis, banyak kok." Saya ambil satu mangkuk. Rasa kaldu ayam hangat, pedas sedikit. Kami makan di teras sambil dengar suara hujan. Malam harinya, pukul 19.50, listrik di kos tiba-tiba padam sebentar. Hanya 12 detik. Lampu nyala lagi otomatis. Bu Siti keluar dari kamarnya. Generator cadangan langsung nyala. Ini sering terjadi kalau hujan deras, tapi tidak lama kok. Tidak ada teriakan panik. Tetangga sebelah keluar bawa lilin cadangan, tapi langsung disimpan lagi karena listrik sudah balik. Saya duduk di kamar, colok charger HP. Sinyal 4G lancar, tidak putus-putus. Saya buka Google Maps, lihat rute dari kos ke pusat kota. Hanya 35 menit lewat ojol di jam segini. Saya tarik napas. 4 hari di Jakarta, dan saya sudah naik MRT, Transjakarta, KRL, Ojo, semua berjalan tanpa keterlambatan besar. Saya lihat di berita Iran tadi malam. Demonstrasi lagi, listrik sering padam berjam-jam, antrean bahan bakar panjang. Di sini, hujan deras cuma bikin lampu kedip 12 detik. Orang-orang tetap tenang, lanjut masak mie, jemur baju besok pagi. Pukul 22.17, Budi kirim WA. "Besok pagi saya jemput lagi ya, Mas. Kita ke pasar ikan di Muara Karang. Lihat nelayan bongkar muatan pagi-pagi. Seru." Saya balas, "Oke." Lalu saya rebah di kasur. Kasur busa tipis itu sudah terasa seperti rumah. Bau sabun colek dari handuk, suara azan malam yang lembut dari masjid, tawa kecil mahasiswi di kamar sebelah. Di Iran, saya selalu tidur dengan satu mata terbuka. Takut ada ketukan pintu tengah malam. Di sini, saya bisa pejamkan mata tanpa takut. Tapi besok, saya tahu harus mulai cari uang. Saldo rekening sudah tinggal $180. Visa perpanjangan masih proses. Saya belum bilang ke Budi soal itu. Tapi entah kenapa, saya yakin dia tidak akan lari kalau saya cerita. Karena di 4 hari ini saya sudah lihat. Di Jakarta, orang asing bukan ancaman. Orang asing adalah tamu yang bisa diajak makan rendang, diajak naik MRT, dan dikasih jas hujan kalau gerimis. Saya matikan lampu. Gelap kamar hanya diterangi cahaya lampu jalan dari celah gorden. Suara motor lewat pelan di gang. Klakson jauh. Dan detak jantung saya yang sudah mulai tenang. Mungkin inilah yang mereka sebut kehidupan biasa. Kehidupan yang di Iran saya anggap mustahil. Tapi di sini, itu nyata. Setiap hari. Setiap jam. Pukul 05.47 pagi, suara motor Budi sudah terdengar di depan gerbang kos. Saya buru-buru cuci muka, pakai kaos yang sama kemarin, dan turun. "Mas Amir, cepat! Pasar ikan Muara Karang lagi bongkar muatan, kita harus sampai sebelum jam 7, kata Budi sambil kasih helm cadangan. Udara masih dingin, kabut tipis menyelimuti jalan tol. Motor meluncur cepat tapi tetap aman, lewat jalur khusus Ojo yang sudah mulai ramai. Di sepanjang jalan, truk-truk nelayan berderet, lampu hazard kuning berkedip tertib. Kami tiba pukul 06.38. Bau amis ikan segar langsung menyengat. Pelabuhan kecil itu penuh aktivitas. Nelayan bongkar keranjang ikan tongkol, kakap, cumi dari perahu kayu yang baru merapat. Lantai beton basah, tapi tidak licin karena ada saluran air mengalir lancar. Tidak ada sampah berserakan. Pedagang grosir sudah berdiri di belakang timbangan digital, catat angka dengan pulpen. Seorang ibu-ibu nelayan kasih saya segelas teh hangat dari termos. "Minum dulu, Mas. Pagi-pagi dingin." Tidak ada tanya, "Kamu siapa?" Hanya senyum lebar, gigi agak hitam karena sirih. Budi kenalkan saya ke Bang Udin, pemilik kios ikan terbesar di situ. "Ini teman dari Iran, Bang. Lagi belajar hidup di Jakarta." Bang Udin langsung ambil ikan kakap segar, timbang, lalu kasih ke saya. "Kok Mbak bawa pulang, Mas?
Masak sambal, enak. Gratis hari ini, anggap sedekah buat tamu jauh. Saya terima plastik itu dengan tangan gemetar. Di Iran, pasar ikan seperti ini penuh orang berdesak-desakan. Harga naik turun liar dan sering ada preman minta perlindungan. Di sini semuanya terbuka, tertib, dan ada yang kasih ikan gratis hanya karena saya tamu. Kami pulang pukul 08.12. Di kos, Bu Siti sudah siap masak. Ikan kakap tadi langsung dibersihkan, digoreng dengan tepung, lalu disiram sambal tomat. Sarapan pagi itu kami makan bareng semua anak kos. Mahasiswi Surabaya bilang, "Mas Amir, besok saya ada ujian, doain ya." Supir Grab dari Medan tambah, "Kalau butuh antar jemput kemana-mana, bilang saja mas, gratis kalau dekat." Saya hanya bisa angguk. Rasa ikan segar masih di lidah, hangat, gurih. Siang pukul 13.55, HP saya bergetar. Pesan dari aplikasi imigrasi. Permohonan perpanjangan visa ditolak sementara karena data tiket pulang tidak valid. Harap datang ke kantor untuk klarifikasi besok pukul 10.00. Jantung saya langsung berdegup kencang. Saya duduk di tepi kasur, tangan dingin. Kalau ditolak, besok bisa langsung ditahan. Saya kirim WA ke Budi. Ada masalah visa besok. Balasannya datang dalam 40 detik. "Tenang mas, saya jemput pagi. Kita bawa surat dari kos dan saksi tetangga. Banyak yang pernah begini, biasanya bisa diurus." Malam itu pukul 19.20, seluruh anak kos berkumpul di teras. Bu Siti bawa buku catatan kecil. "Besok kita buat surat pernyataan bahwa Mas Amir tinggal di sini, bekerja sementara bantu-bantu kos, dan punya niat baik." Saya tanda tangan sebagai pemilik kos. Anak-anak lain juga ikut jadi saksi. Mahasiswi Surabaya buka laptop, buat draft surat dalam bahasa Indonesia yang rapi. Supir Grab foto kopi KTP-nya. Budi datang bawa print-out aturan imigrasi yang dia cari di grup ojol. "Ini pasal 45, Mas. Kalau ada surat jaminan dari warga lokal, biasanya diberi kesempatan perbaiki dokumen." Saya duduk diam, dengar mereka diskusi. Tidak ada yang bilang, "Ini urusan kamu sendiri." Tidak ada yang minta bayaran. Hanya, "Kita bantu bareng, namanya gotong royong." Bu Siti masak mie ayam ekstra untuk semua. Kami makan sambil bahas strategi besok. Siapa yang bicara, dokumen apa yang dibawa. Bahkan Budi bilang dia akan pinjam motor lebih besar supaya kami bisa bawa semua orang kalau perlu. Di luar, hujan deras turun lagi. Suara gemuruh di atap seng. Tapi di teras itu, suasana tetap hangat. Lampu neon kuning menyala terang. Asap mie ayam mengepul. Pukul 22.45, saya masuk kamar. Badan panas, tenggorokan sakit. Mungkin karena hujan tadi siang, atau stres. Saya rebah, tapi tidak bisa tidur. Jam 00.13, Bu Siti ketuk pintu pelan. "Nak Amir, ini jamu kunyit asam hangat. Minum biar tidak demam." Dia masuk, letakkan gelas di meja, lalu sentuh kening saya sebentar. "Besok kita urus bareng. Tidur yang nyenyak ya." Pintu ditutup pelan. Saya minum jamu itu. Rasa asam manis hangat menenangkan tenggorokan. Di Iran, kalau saya sakit seperti ini, saya harus sembunyi sendiri. Takut tetangga lapor ke Basij. Pagi harinya, pukul 08.50, rombongan sudah siap di depan kos. Budi naik motor besar pinjaman. Bu Siti naik ojek bersama mahasiswi. Supir Grab bawa mobil kecilnya. Kami berangkat bareng ke kantor imigrasi Kuningan. Antrean pagi sudah mulai, tapi kali ini saya tidak sendirian. Budi bawa map dokumen, Bu Siti bawa termos teh hangat. Saat nomor saya dipanggil pukul 10.27, seluruh rombongan ikut masuk ke ruang tunggu. Petugas loket, seorang ibu berseragam, lihat kami datang ramai. "Ada rombongan ya?" Bu Siti maju, jelaskan dengan suara tenang tapi tegas. "Ini anak kos saya, Pak. Dia orang baik, hanya bingung soal dokumen. Kami semua jamin."
Petugas baca surat pernyataan, lihat fotokopi KTP semua saksi, lalu ketik di komputer. Dia angkat telepon, bicara sebentar dengan atasan. Akhirnya dia bilang, bisa diperpanjang 60 hari lagi, dengan syarat lapor setiap 30 hari dan tidak bekerja ilegal. Tapi harus ada sponsor lokal. Bisa dari Bu Siti. Bu Siti langsung angguk. Bisa Bu, saya tanda tangan sekarang. Pukul 12.18, kami keluar gedung dengan stempel baru di paspor. Saya berdiri di trotoar, mata panas. Budi tepuk pundak saya. Lihat Mas, di sini urusan berat bisa ringan kalau dikerjakan bareng. Bu Siti senyum. Pulang yuk, saya masak ayam goreng spesial buat rayakan. Di mobil kecil supir Grab, kami pulang sambil nyanyi lagu dangdut pelan dari radio. Hujan sudah reda. Matahari sore menyinari jalan tol yang basah berkilau. Malam itu, di teras kos, kami duduk lingkaran lagi. Saya cerita sedikit tentang Iran, tentang wajib militer yang memaksa anak muda ke medan perang, tentang listrik yang sering mati berhari-hari, tentang rasa takut setiap ada ketukan pintu. Mereka dengar sambil angguk pelan. Tidak ada komentar kasihan sekali. Hanya Bang Joko yang datang malam itu bilang, di sini juga pernah susah, Mas. Tapi kita belajar bangkit bareng. Kamu sekarang bagian dari kami. Saya lihat wajah-wajah itu di bawah lampu teras. Budi dengan topi hitamnya, Bu Siti dengan kerudung longgar, mahasiswi yang besok ujian, supir Grab yang selalu siap antar. Mereka bukan pahlawan besar, hanya orang biasa yang punya motor ojol, dapur kecil, dan hati yang terbuka. Tapi malam itu mereka menyelamatkan saya dari keputusasaan yang hampir membuat saya menyerah. Saya pegang gelas teh hangat. Rasa manisnya meresap. Di luar gang, suara anak-anak bermain bola kecil masih terdengar. Tawa mereka renyah. Dan untuk pertama kali sejak kabur dari Teheran, saya merasa bukan lagi buronan sendirian. Saya merasa seperti orang yang baru saja diberi tempat di meja makan orang lain. Tempat yang hangat. Tempat yang aman. Tempat yang, tanpa saya sadari, mulai terasa seperti rumah. Pukul 19.15 malam itu, setelah makan ayam goreng spesial Bu Siti, Budi mengajak saya naik motor ke sebuah warung kopi pinggir kali di kawasan Lenteng Agung. Mas, malam ini kita ngobrol santai saja. Nggak usah mikir visa atau imigrasi dulu. Anginnya enak, katanya sambil pasang helm. Motor Beat merah meluncur pelan melewati jalan kecil yang sudah mulai sepi. Lampu jalan kuning temaram. Suara jangkrik bersahutan dari semak-semak. Bau tanah basah setelah hujan masih tercium. Kami tiba di warung kopi kecil bernama Warung Pak Kumis. Meja-meja kayu rendah ditata di bawah tenda terpal biru, menghadap kali yang airnya mengalir tenang. Hanya ada 5 orang pengunjung. 2 ibu-ibu sedang merajut, seorang bapak pensiunan baca koran, dan sepasang muda-mudi yang diam-diam pegangan tangan. Pak Kumis, pemilik warung, langsung menyodorkan 2 gelas kopi tubruk panas. Tambah gula ya, Mas? Kreteknya mau yang mana? Saya minta tanpa gula. Kopinya pahit pas, aromanya kuat, tidak ada rasa gosong. Kami duduk di ujung, dekat pagar bambu. Angin malam meniup pelan, bawa suara air kali yang gemericik. Budi nyalakan kretek, hembus asap perlahan. Mas Amir, sekarang cerita yang sebenarnya. Kenapa kamu kabur dari Iran? Saya tidak akan bilang ke siapa-siapa, cuma ingin tahu, supaya saya bisa bantu lebih baik. Saya tarik napas dalam. Malam ini rasanya tepat. Saya cerita semuanya. Tentang panggilan wajib militer yang datang tiba-tiba. Tentang teman sekolah saya yang mati di perbatasan tanpa kabar. Tentang ayah saya yang menangis di telepon tapi tetap bilang harus patuh negara. Saya cerita bagaimana saya lompat pagar asrama pukul 02.00 dini hari, lari ke bandara dengan taksi gelap, dan tiba di Jakarta dengan hati yang masih berdegup kencang. Saya cerita juga ketakutan setiap malam. Takut ada yang mengenali wajah saya dari foto yang mungkin sudah disebar. Budi dengar tanpa potong. Matanya fokus ke air kali.
Setelah saya selesai, dia diam sebentar lalu bilang pelan. Di sini dulu juga ada yang namanya wajib militer, Mas. Tahun 1945 sampai 1960-an. Banyak pemuda dipaksa angkat senjata melawan penjajah. Tapi setelah merdeka, kami belajar bahwa kekuatan bukan cuma di senjata. Kekuatan itu di gotong royong, di tetangga yang saling jaga, di ojol yang antar orang asing gratis malam-malam. Dia lalu cerita tentang dirinya. Dulu, Budi kerja di pabrik sepatu di Tangerang. Gaji kecil, sering kena PHK. Tahun 2018, dia beli motor kredit, daftar ojol. Awalnya susah, order sepi, hujan deras sering basah kuyup. Tapi pelan-pelan dia naik rating, dapat teman sesama driver, dan sekarang bisa kirim uang ke kampung untuk adik sekolah. Saya tidak kaya, Mas. Tapi saya bisa tidur nyenyak karena tahu besok masih ada order, masih ada teman yang bisa diajak ngopi kalau capek. Sambil bicara, seorang ibu-ibu di meja sebelah berdiri, mendekat ke kami. Mas, maaf ganggu, saya dengar Mas dari Iran. Anak saya suka nonton film Iran di YouTube. Kalau Mas punya cerita bagus, cerita dong, biar anak saya dengar. Saya tersenyum kikuk, lalu cerita singkat tentang masakan khas Teheran. Kebab kubideh dan teh hitam dengan saffron. Ibu itu catat di HP-nya. Nanti saya coba masak. Kalau enak, saya kasih tahu, Mas. Pak Kumis datang bawa piring gorengan. Tempe mendoan, pisang goreng, dan singkong rebus. Gratis malam ini, buat tamu spesial. Kami makan sambil lanjut obrolan. Budi tanya tentang kehidupan malam di Teheran. Saya jawab jujur. Setelah jam 10 malam, jalanan sepi, kafe tutup, orang takut razia moral. Di Jakarta, bahkan jam 23.00 masih ada warung kopi seperti ini. Orang duduk santai, anak muda lewat naik motor sambil nyanyi pelan. Pukul 22.40, hujan gerimis mulai turun lagi. Kami tetap duduk. Tenda terpal menahan air dengan baik, tidak bocor. Pak Kumis pasang lampu emergensi kecil, cahayanya kuning hangat. Seorang pemuda ojol lain mampir, parkir motor di depan, pesan kopi hitam. Dia kenal Budi, langsung gabung. Bang Budi, orderan malam ini sepi ya? Tadi saya antar penumpang dari bandara ke Depok, orang Jepang. Dia bilang Jakarta lebih ramah dari yang dia kira. Obrolan mengalir kemana-mana. Soal harga bensin naik turun, soal timnas Indonesia yang baru menang, soal anak kecil di kampung Budi yang suka main bola di sawah. Tidak ada yang bicara politik berat, hanya kehidupan sehari-hari yang sederhana. Saya duduk diam, rasakan angin malam yang sejuk di kulit. Di Iran, malam seperti ini saya habiskan dengan mengunci pintu, matikan lampu, dan mendengar radio suara samar-samar tentang perang. Di sini, saya bisa duduk terbuka, minum kopi tubruk, dan tertawa kecil mendengar cerita Budi tentang penumpang yang minta turun di tengah jalan karena lupa bawa dompet. Pukul 23.55, kami pulang. Motor Budi meluncur pelan di jalan basah. Lampu-lampu rumah warga masih menyala di beberapa teras. Seorang bapak lagi menyiram tanaman pakai selang kecil. Anaknya berdiri di samping, pegang ember. Suara tawa kecil terdengar. Budi berhenti sebentar di depan sebuah masjid kecil. Azan Isya baru selesai. Beberapa orang keluar, salam-salaman, lalu pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada kerumunan besar, hanya ketenangan biasa. Sesampai di kos, pukul 00.28, Bu Siti sudah tidur. Saya masuk kamar pelan. Saya buka jendela kecil, biarkan angin malam masuk. Saya duduk di tepi kasur, pegang gelas air putih. Pikiran saya jernih. Bukan karena visa sudah aman, bukan karena uang masih ada. Tapi karena malam ini saya baru sadar. Di Indonesia, orang tidak hidup dengan takut. Mereka hidup dengan saling percaya kecil-kecilan. Percaya bahwa tukang ojol akan antar dengan selamat. Percaya bahwa tetangga akan bantu kalau sakit. Percaya bahwa warung kopi akan tetap buka meski hujan. Saya ambil HP, buka chat dengan ayah di Iran.
Saya ketik pelan. Ayah, di sini aman. Orang-orangnya baik. Bukan seperti berita yang ayah baca. Mereka tolong saya tanpa minta apa-apa. Saya mulai belajar bahasa mereka lebih rajin. Mungkin suatu hari ayah bisa ke sini. Saya tidak kirim dulu. Simpan sebagai draft. Lalu saya rebah. Kasur terasa lebih empuk malam ini. Suara air kali dari kejauhan masih terbayang di telinga. Bau kopi tubruk masih menempel di baju. Di luar hujan sudah reda. Hanya tetesan pelan dari atap. Dan detak jantung saya yang sudah benar-benar tenang. Untuk pertama kali, saya tidak memikirkan besok sebagai ancaman. Saya memikirkannya sebagai hari baru yang mungkin membawa warung kopi lain, obrolan lain, dan senyum orang lain yang tiba-tiba jadi teman. Surga tersembunyi itu bukan di tempat yang megah. Ia ada di warung kopi pinggir kali. Di antara asap kretek dan cerita sederhana. Di antara orang-orang yang tidak pernah bertanya, kenapa kamu kabur? Tapi langsung bilang, mari kita bantu bareng. Dan malam itu, saya tidur dengan senyum kecil di bibir. Pukul 08.40 pagi, saya sedang bantu Bu Siti cuci piring di dapur kos ketika HP Budi berdering keras. Dia angkat, wajahnya langsung berubah. Mas Amir, cepat siap. Ada petugas imigrasi keliling di daerah ini. Mereka cek kos-kos yang ada warga asing. Katanya ada laporan anonim. Jantung saya langsung copot. Keringat dingin keluar lagi meski AC masih nyala. Saya lari ke kamar, ambil paspor dan tas ransel kecil. Tangan gemetar saat masukkan baju cadangan. Di kepala saya sudah bayang-bayang. Ditahan, dideportasi. Lalu di Bandara Teheran langsung disambut Basij. Bu Siti keluar dari dapur. Wajahnya pucat, tapi suaranya tegas. Nah Amir, jangan panik. Kita tidak lari. Kita hadapi bareng. Dia langsung telepon mahasiswi Surabaya yang sedang kuliah. Pulang sekarang, bawa surat-surat kemarin. Lalu telepon supir Grab. Bang, tolong antar ke kos cepat. Dalam 11 menit, seluruh anak kos sudah berkumpul di teras. Budi parkir motor di depan gerbang. Siap jadi tameng. Pukul 09.17. 2 mobil dinas imigrasi berhenti di ujung gang. 4 petugas turun. Seragam coklat rapi, bawa map tebal. Mereka jalan pelan sambil tanya ke kos sebelah. Bu Siti maju duluan, berdiri di depan gerbang dengan senyum ramah. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa dibantu? Petugas paling senior, namanya Pak Hadi, lihat daftar di HP-nya. Ada warga negara Iran di sini? Amir Rezai? Saya maju dari belakang, kaki lemas. Saya, Pak. Mereka masuk ke ruang tamu. Kami semua duduk mengelilingi meja kayu. Pak Hadi baca paspor saya pelan. Bandingkan dengan data di laptop kecil yang dibawa anak buahnya. Perpanjangan visa 60 hari kemarin. Tapi laporan ini bilang ada indikasi overstay dan kemungkinan bekerja ilegal. Suasana langsung tegang. Saya sudah siap jawab, tapi Bu Siti angkat tangan pelan. Pak, saya pemilik kos. Ini surat pernyataan saya, surat dari semua anak kos, dan bukti transfer sewa bulanan Amir. Dia tidak kerja, hanya bantu-bantu di kos. Bisa dicek CCTV gang depan. Tidak ada yang keluar masuk pagi-pagi kerja. Budi ambil giliran. Dia keluarkan HP, buka aplikasi Ojo. Pak, ini saya driver ojol. Saya yang jemput Mas Amir di bandara malam itu. Semua orderan tercatat. Dia hanya naik ojol saya untuk keliling, bukan kerja. Ini screenshot chat kami. Semua tentang bantu cari makan dan antar ke imigrasi. Mahasiswi Surabaya buka laptop. Tunjukkan scan dokumen lengkap. Supir Grab tambah. Saya sering antar Mas Amir ke pasar, Pak. Dia belanja sendiri, bayar sendiri. Tidak ada yang aneh. Pak Hadi diam mendengar. Dia tanya saya langsung. Kenapa kamu ke Indonesia? Saya jawab dengan suara pelan tapi jelas. Saya kabur dari wajib militer di Iran, Pak. Saya tidak mau pergi perang. Saya hanya ingin hidup aman.
Ruangan hening sebentar. Pak Hadi lihat wajah semua orang di sekitar meja. Lalu dia bicara pelan ke rekannya. Cek dulu data lengkap. Selama 28 menit berikutnya, mereka telepon kantor pusat, cek database, fotokopi semua surat. Bu Siti bawa teh hangat dan gorengan. Silakan minum, Pak. Panas. Petugas yang lebih muda bahkan tersenyum kecil saat ambil teh. Tidak ada bentakan. Tidak ada ancaman langsung. Hanya prosedur yang berjalan pelan, tapi tertib. Akhirnya, pukul 10.09, Pak Hadi tutup laptop. Kali ini kami beri peringatan resmi. Dokumen harus dilengkapi lagi dalam 14 hari. Surat sponsor resmi dari warga Indonesia dan bukti keuangan yang cukup. Kalau tidak, baru kami ambil tindakan. Tapi untuk sekarang, tidak ada penahanan. Dia kasih cap kecil di paspor saya sebagai catatan. Lalu berdiri, salam ke semua orang. Terima kasih atas kerjasamanya. Jarang kami lihat warga lokal sekompak ini. Begitu mobil dinas pergi, seluruh ruangan langsung lega. Bu Siti peluk saya sebentar. Alhamdulillah, Nak. Budi tepuk pundak saya keras. Lihat, Mas, kalau lari pasti langsung ditangkap. Tapi kita hadapi bareng, jadi aman. Mahasiswi Surabaya sudah nangis pelan karena lega. Supir Grab ketawa. Besok kita bikin pesta kecil, Mas. Rayain selamat. Siang itu, pukul 12.45, kami semua makan siang bareng di teras. Bu Siti masak nasi kuning lengkap dengan ayam opor dan sambal. Bau harumnya memenuhi gang. Tetangga sebelah ikut nimbrung, bawa kerupuk. Obrolan mengalir ringan. Soal bagaimana Bu Siti dulu juga pernah bantu pekerja migran dari Myanmar yang hampir dideportasi. Dulu kami kumpulin tanda tangan 47 orang di RT. Cerita Bu Siti sambil suap nasi. Akhirnya dia dapat kitas. Saya duduk diam, rasakan nasi kuning hangat di mulut. Di Iran, kalau ada razia seperti ini, tetangga biasanya langsung tutup pintu, pura-pura tidak tahu. Di sini, mereka justru keluar semua, bawa dokumen, bawa teh hangat, dan berdiri bersama. Saya lihat Budi yang lagi ketawa sambil cerita lucu tentang order ojol kemarin. Wajahnya biasa saja, tidak seperti pahlawan. Hanya tukang ojol biasa yang pagi-pagi jemput orang asing di bandara. Sore harinya, pukul 16.20, Budi ajak saya jalan kaki ke ujung gang. Kami duduk di bangku beton dekat pos ronda. Anak-anak lagi main bola kecil, teriak-teriak riang. Seorang bapak ronda lewat, angkat tangan ke Budi. Bang, malam ini jagain ya. Budi angguk. Saya tanya pelan. Kenapa kalian semua bantu saya? Kalian tidak takut repot? Budi nyalakan kretek, hembus asap pelan. Mas, dulu waktu saya baru jadi ojol, saya pernah kecelakaan di tol. Motor rusak, saya tergeletak. Dalam 8 menit, ada 7 driver ojol lain berhenti. Angkat saya ke rumah sakit, bayar DP dulu. Tidak ada yang kenal saya. Itu yang namanya Indonesia, Mas. Bukan di berita TV, tapi di jalan kecil, di gang sempit, di warung kopi malam-malam. Malam itu, pukul 20.55, listrik padam lagi sebentar karena hujan deras. Kali ini hanya 9 detik. Generator langsung nyala. Kami duduk di teras dengan lampu emergency, main kartu remi sambil ketawa. Bu Siti menang telak 3 kali berturut-turut. Saya kalah terus, tapi tidak apa. Karena setiap kali kalah, mereka cuma ketawa, bukan marah. Saya lihat wajah-wajah itu di cahaya kuning temaram. Bu Siti yang kerudungnya agak miring karena capek. Budi yang topi hitamnya sudah lusuh. Mahasiswi yang besok harus ujian tapi masih sempat bantu. Supir Grab yang selalu siap antar. Mereka bukan malaikat. Mereka hanya orang biasa yang punya atap bocor kadang, order ojol sepi saat hujan, dan mimpi kecil untuk keluarga di kampung. Tapi malam itu, mereka menyelamatkan saya dari keputusasaan yang hampir membuat saya kabur lagi. Mereka tunjukkan bahwa di Indonesia,
Bahkan razia imigrasi bisa berakhir dengan nasi kuning hangat dan tawa di teras. Saya pegang kartu remi di tangan. Senyum kecil muncul di bibir. Di luar, hujan masih deras. Tapi di dalam teras ini, suasana tetap hangat. Dan untuk pertama kali, saya berani berpikir, mungkin saya tidak perlu kabur lagi. Mungkin di sini, di gang sempit ini, ada tempat untuk saya bernapas. Pukul 06.12 pagi, saya sudah bangun sebelum azan subuh. Cahaya matahari pagi menyusup lewat celah gorden kain tipis, menerangi kamar kecil yang sekarang terasa sangat familiar. Bau sabun colek dari handuk kemarin masih tersisa. Saya duduk di tepi kasur, pegang paspor yang sudah penuh stempel perpanjangan. Halaman demi halaman cap imigrasi Indonesia. Catatan kecil dari Pak Hadi, dan surat sponsor yang ditandatangani Bu Siti dengan tinta biru biasa. Tidak ada lagi rasa dingin di dada setiap lihat dokumen itu. Di luar, suara sapu lidi Bu Siti menyapu teras sudah terdengar. Saya keluar bantu angkat ember air. "Pagi, Nak Amir. Hari ini mau kemana?" Tanya dia sambil senyum, kerudungnya agak miring karena angin pagi. Saya jawab pelan. "Mungkin bantu Budi antar orderan, Bu, kalau boleh." Bu Siti angguk. "Boleh saja, tapi jangan lupa sarapan dulu. Ada bubur ayam sisa semalam, saya hangatkan." Pukul 07.35, Budi datang dengan motor Beat merah yang sudah dicuci bersih. "Mas, hari ini saya ajak keliling yang berbeda. Kita ke kampung nelayan di Muara Angke, terus ke pantai kecil di balik hutan mangrove. Bukan tempat wisata mewah, tapi tempat biasa orang Jakarta cari nafkah." Kami berangkat setelah sarapan. Angin pagi masih sejuk, bau tanah dan daun basah bercampur. Jalan menuju Muara Angke melewati kampung-kampung padat. Rumah-rumah semi permanen berdiri rapi meski sempit. Cat temboknya warna-warni pudar. Anak-anak bersepeda kecil di gang. Ibu-ibu cuci pakaian di selokan yang airnya mengalir jernih. Tidak ada sampah menggunung. Setiap 50 meter ada tong sampah komunal dengan tulisan "Pilah Sampah". Seorang bapak sedang memilah plastik dan kardus sambil nyanyi dangdut pelan. Di Muara Angke, kami turun motor di pinggir dermaga kayu. Nelayan-nelayan kecil lagi angkat jaring. Ikan-ikan kecil berkilau di bawah sinar matahari. Seorang ibu nelayan, Bu Minah, langsung kenal Budi. "Bang Budi lagi bawa teman. Mari mas, makan keripik singkong dulu." Dia kasih mangkok kecil keripik yang baru digoreng. Renyah, asin pas. Kami duduk di bangku bambu menghadap laut. Airnya keruh tapi tenang. Perahu-perahu kayu berwarna biru dan merah bergoyang pelan. Tidak ada kapal besar, tidak ada turis ramai. Hanya kehidupan sehari-hari. Bau ikan asin, suara burung camar, dan tawa anak-anak yang bantu bapaknya lipat jaring. Budi cerita pelan. "Di sini dulu sering banjir rob, Mas. Tapi sekarang pemerintah bikin tanggul kecil. Warga gotong royong tanam mangrove. Setiap minggu pagi kami datang bantu tanam bibit. Tidak ada yang disuruh, tapi semua datang." Saya lihat ke kejauhan. Barisan pohon mangrove hijau tebal melindungi pantai. Seorang pemuda lewat bawa bibit baru. Salam ke Budi. "Bang, besok pagi tanam lagi ya?" Kami lanjut jalan kaki menyusuri jalur setapak di antara mangrove. Udara segar, matahari tersaring daun. Di ujung jalur, ada warung kecil milik Pak Taufik. Dia jual es kelapa muda dan gorengan. "Mas dari Iran?" "Wah, jauh sekali. Coba es kelapa ini, gratis hari ini." Kelapa mudanya dingin, airnya manis alami, dagingnya lembut. Kami duduk di bangku kayu, kaki menggantung di atas air. Pak Taufik cerita tentang anaknya yang kuliah di UI berkat beasiswa dari dana kampung. "Dulu saya cuma nelayan kecil, sekarang anak saya sudah semester 5 teknik lingkungan. Katanya mau balik ke sini bantu tanam mangrove lagi." Siang berlalu pelan. Pukul 14.20 kami kembali ke kos. Bu Siti lagi menjemur pakaian di tali yang terbentang rapi di halaman kecil. "Nak Amir, ada surat dari Erte."
Mereka undang kamu ikut rapat warga malam ini. Bukan apa-apa, cuma kenalan saja. Saya terkejut. Di Iran, rapat warga biasanya hanya untuk laporan keamanan dan pengawasan. Di sini, undangan itu ditulis tangan di kertas biasa, dengan tulisan, "Silakan datang Mas Amir, biar kenal tetangga." Malam pukul 19.30, kami berangkat ke Balai RT yang hanya 200 meter dari kos. Ruangan kecil, lampu neon putih, kursi plastik berderet. Ada sekitar 35 orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, bahkan anak S duduk di lantai. Ketua RT, Pak RT yang sudah berumur 62 tahun, buka rapat dengan doa singkat. Lalu bahas hal-hal biasa. Perbaikan saluran air yang bocor, jadwal ronda malam, rencana kerja bakti tanam pohon di gang. Saya duduk di belakang, diam saja. Tiba-tiba Pak RT panggil nama saya. "Mas Amir dari Iran, silakan berdiri sebentar. Kenalkan diri ya." Saya berdiri kikuk. Semua mata memandang ramah. Saya bilang pelan dalam bahasa Indonesia yang masih terbata. "Saya Amir, dari Iran. Kabur dari wajib militer. Terima kasih sudah terima saya di sini." Ruangan hening sebentar. Lalu seorang ibu angkat tangan. "Selamat datang, Mas. Kalau butuh apa, bilang saja. Rumah saya nomor 12. Pemuda lain tambah. "Besok ikut main bola bareng ya, Mas?" Tidak ada pertanyaan curiga. Hanya tepuk tangan pelan dan senyum. Setelah rapat, kami pulang bareng. Budi jalan di samping saya. "Lihat, Mas. Di sini tidak ada yang pandang kamu sebagai ancaman. Kamu cuma tetangga baru." Di teras kos, Bu Siti sudah siapkan teh dan pisang goreng. Kami duduk lingkaran lagi, cerita kecil tentang hari ini. Mahasiswi Surabaya bilang ujiannya lancar. Supir Grab cerita orderan hari ini dapat bonus hujan. Saya hanya dengar, rasakan kehangatan yang pelan-pelan meresap ke tulang. Pukul 23.17, saya masuk kamar sendirian. Saya buka HP, buka chat dengan ayah. Draft pesan kemarin masih ada. Kali ini saya tambah. "Ayah, saya sudah dapat sponsor lokal. Saya ikut rapat RT malam ini. Orang-orang di sini panggil saya Mas Amir." Mereka tidak tanya dosa saya. Mereka tanya apakah saya sudah makan. Mungkin suatu hari ayah bisa datang. Di sini ada bubur ayam hangat setiap pagi. Ada ojol yang antar gratis kalau lagi susah. Ada mangrove yang ditanam bareng setiap minggu. Ini bukan surga mewah, ayah. Tapi ini tempat di mana saya bisa bernapas tanpa takut ketukan pintu tengah malam. Saya kirim pesan itu. Lalu saya rebah di kasur. Lampu kamar saya matikan. Gelap hanya diterangi cahaya lampu jalan dari luar. Suara anak-anak di gang sudah sepi. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin pelan. Saya tarik napas dalam-dalam. Bau sabun colek, bau nasi kuning yang masih menempel di baju, bau tanah basah dari halaman. Saya sadar sekarang. Saya tidak lagi mencari jalan keluar dari Indonesia. Saya justru menemukan jalan masuk ke dalam kehidupan yang selama ini saya anggap mustahil. Bukan karena gedung tinggi atau kereta cepat, tapi karena seorang tukang ojol yang berhenti di bandara pukul 2 pagi, karena seorang ibu kos yang masak rendang tanpa tanya latar belakang, karena tetangga yang kasih tempat di meja makan dan kursi di rapat RT. Di Iran, saya belajar untuk lari. Di sini, saya belajar untuk tetap. Untuk duduk di teras, minum teh hangat, dan percaya bahwa besok masih ada orang yang siap bantu tanpa hitung untung rugi. Saya pejamkan mata. Senyum kecil muncul lagi di bibir. Besok pagi, mungkin saya akan ikut Budi antar orderan. Atau bantu Bu Siti tanam bunga di halaman. Atau sekedar duduk di warung kopi pinggir kali, dengar cerita orang biasa. Karena di sini, di gang sempit kos sederhana di pinggiran Jakarta, saya menemukan surga yang selama ini tersembunyi di balik berita-berita buruk. Surga yang terbuat dari senyum kecil, gotong royong pelan, dan kehangatan yang tidak perlu diumumkan di TV.
surga yang bernama Indonesia sehari-hari.